Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memerintahkan kita untuk tetap berbakti kepada orang tua meskipun mereka zalim. Hanya saja zalim di sini ada beberapa ketentuan. Bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad riwayat nomor 7, bahwa beliau meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, "Ma min muslimin lahu walidani musliman." Tidaklah seorang muslim memiliki orang tua yang muslim pula. Yusbihu ilaihi ma muhtasiban, yang mana anak ini setiap pagi menuju menjenguk orang tuanya untuk beramah tamah dengannya, untuk melayaninya, untuk menjaganya, untuk berbakti kepadanya. Muhtasiban, karena mengharap pahala dari Allah. Illa fathalahullahu babaini yakni minal jannah. Maka akan dibukakan untuk anak yang seperti ini oleh Allah dua pintu, yaitu dua pintu surga, dengan dia berbakti kepada ayahnya, dengan dia berbakti kepada ibunya. Wa ingkana wahidan wa wahidun, jika tinggal satu, maksudnya jika salah satu dari kedua orang tuanya itu meninggal dunia, maka pintu surganya ya tinggal satu. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yardu anhu. Jika salah satu dari kedua orang tuanya marah, murka, tidak ridho dengan anaknya, maka Allah pun tidak akan ridho kepada anak tersebut sampai orang tuanya itu ridho kepada anaknya. Maka para murid sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, wa in dolamahu, dan jika keduanya dolim kepada anak tersebut, maksudnya bagaimana, apakah anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya jika orang tuanya itu dolim? Maka kemudian sahabat Ibnu Abbas berkata, wa in dolamahu, meskipun keduanya dolim kepada anaknya. Dolim di sini, kata Syekh Muhammad Uthman, zalim dalam urusan duniawi, bukan zalim dalam urusan agama. Kemudian oleh Syekh Adil Salahi ditambahi bahwa kezaliman, kejahatan anak orang tua ini hanya kepada anaknya saja. Sehingga kemudian jika anak itu mendapat kezaliman dari orang tuanya, maka sebisa mungkin anak itu memberi toleransi kepada orang tuanya, selama bukan dalam urusan agama. Bukan kedzaliman kepada orang lain, bukan kepada kedzaliman kepada orang banyak. Maka dari perkataan sahabat Ibnu Abbas ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah, bahwa hadis ini oleh Imam Al-Bukhari diberi judul Babu birri walidayhi wa indolama. Hadis ini adalah perintah, riwayat ini adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua itu zalim. Sekali lagi, zalimnya itu kepada kita sebagai anak, zalimnya itu dalam urusan dunia bukan urusan agama, dan zalimnya itu bukan kepada orang lain. Kemudian pelajaran kedua, birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib meskipun keduanya zalim. Dengan zalim seperti yang ketentuan yang sebelumnya kita sebutkan, bukan dalam urusan agama, bukan kepada orang lain. Kemudian, maksudnya kalau orang tua itu zalim kepada orang lain, maka kita menasihatinya untuk menghentikan kezalimannya. Kemudian kata Syekh Adil Salahi, birrul walidain adalah jalan yang mudah, jalan yang beraspal, jalan yang halus, jalan yang datar untuk menuju surga. Kemudian sebaliknya,
durhaka kepada orang tua adalah penyebab masuk neraka. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Kemudian Syekh Muhammad Luqman mengatakan hadis ini secara sanad itu dhaif, tetapi maknanya yang terkandung di dalam redaksi hadis ini maknanya sahih atau benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.